tentang pemilihan umum. Peserta kampanye atau peserta pemilu dalam hal ini pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet, rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon, dan kegiatan yang lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditempelkan dan dipasang di lokasi yang dilarang meliputi 1. Tempat ibadah termasuk halaman, pagar, dan atau tembok. Yang kedua, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan termasuk halaman, pagar, dan atau tembok. Yang ketiga, tempat pendidikan meliputi gedung dan atau halaman sekolah dan atau perguruan tinggi termasuk halaman, pagar, dan atau tembok tempat pendidikan. Yang keempat, gedung atau fasilitas milik pemerintah termasuk halaman, pagar, dan atau tembok. Yang kelima, jalan protokol. Yang keenam, jalan bebas hambatan. Yang ketujuh, sarana dan prasarana publik termasuk halaman, pagar, dan atau tembok. Dan atau kedelapan, taman dan pepohonan. Selanjutnya, alat peraga kampanye pemilu tersebut dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut. Pertama, tempat ibadah. Yang kedua, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan. Tempat pendidikan meliputi gedung dan atau halaman sekolah dan atau perguruan tinggi. Yang keempat, gedung milik pemerintah. Yang kelima, fasilitas tertentu milik pemerintah dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban DPTB dan lain sebagainya. Kami sampaikan di Kecamatan Taman Sari terdapat 217 TPS tersebar di 8 kelurahan. Sebagai berikut jumlahnya: untuk Mugarsari sebanyak 17 TPS. Yang kedua, Kelurahan Mulyasari sebanyak 44 TPS. Ini kayaknya paling banyak ya, Mulyasari. Yang ketiga, Setia Mulia 24 TPS. Setiawargi 34 TPS. Yang kelima, Kelurahan Sukahurip sebanyak 24 TPS. Keenam, Kelurahan Sumelap sebanyak 16 TPS. Yang ketujuh, Taman Jaya 30 TPS. Yang kedelapan, Kelurahan Taman Sari sebanyak 28 TPS. Jumlah daftar pemilih tetap atau DPT yang dikenal dengan DPT di Kecamatan Taman Sari sebanyak 58.147. Saya ulangi, 58.147 pemilih dengan rincian sebagai berikut. Pertama, laki-laki sebanyak 29.608. Kedua, perempuan sebanyak 28.462 pemilih. Jumlah DPTB di Kecamatan Taman Sari periode bulan November 2023 sebanyak 119 pemilih. Ini setelah DPT ada DPTB yang daftar pemilih tambahan. Yang rinciannya, yang pertama, DPTB masuk sebanyak 61 pemilih, laki-laki sebanyak 30 pemilih dan perempuan sebanyak 31 pemilih. Yang kedua, DPTB keluar dari Taman Sari, keluar Taman Sari sebanyak 58 pemilih, terdiri dari laki-laki sebanyak 26 pemilih dan perempuan sebanyak 32 pemilih. Ini untuk selanjutnya, untuk hasil pengawasan dalam hal ini akan disampaikan oleh Korbit Penanganan Pelanggaran dan Penanganan Sengketa kepada yang terhormat Bapak Korbit PP Pak Pipin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan hasil kerja kami, terutama di Korbit Pelanggaran dan Sengketa, yaitu yang pertama, secara garis besar itu ada 2 yang kita laksanakan selama masa kampanye, yaitu pengawasan pemasangan alat peraga kampanye dan kegiatan pertemuan tatap muka ya. Istilah yang pertama, kita sudah melakukan inventarisir alat APK, alat peraga kampanye,
dan APS kita sudah melaksanakan penertiban itu sebelum masa kampanye, karena di PKPU jelas di PKPU 15 tahun 2023 bahwa masa kampanye dimulai waktu itu tanggal 28 Oktober. Namun sebelumnya banyak yang sudah memasang. Maka ada 750 APK yang sudah kita tertibkan yang dipasang sebelum dilaksanakan atau dimulainya masa kampanye. Itu tersebar di 8 kelurahan di wilayah Kecamatan Taman Sari. Yang kedua, kita melaksanakan inventarisir APK. Nah, tujuannya adalah memastikan peserta pemilu menempatkan APK-nya sesuai dengan PKPU 15 tahun 2023 tentang kampanye di pasal 71. Nah, di pasal 71 dijelaskan bahwa APK itu ada larangan, tidak boleh pertama di tempat ibadah, pendidikan, fasilitas umum, rumah sakit. Nah, yang kami temukan kemarin selama inventarisir itu kebanyakan melanggar ketentuan tersebut. Misal ditempel di pohon, di paku. Yang kedua, ditempel di fasilitas umum seperti tiang listrik dan tiang telkom atau yang lainnya. Nah, itu tanpa izin. Dibolehkan sebenarnya, tapi dengan ketentuan ada surat izin tertulis. Nah, sampai saat ini kami belum menerima surat izin itu. Makanya kita anggap itu sebagai pelanggaran. Upaya kami adalah melakukan pendekatan persuasif. Persuasi ketika dia melanggar, apabila kebetulan kami punya kontaknya, tim atau yang bersangkutan calon, kita hubungi langsung. Supaya, nah hari ini juga yang 700 napi ini selama masa kampanye kita terus melakukan pendekatan persuasi. Yang melanggar di pohon kemudian sudah telepon untuk segera di-share gitu ya. Nah, 10 Desember tercatat kita sudah melaksanakan pengawasan kampanye 9 kali. Nah, 9 kali di Kelurahan Bugarsari, Kelurahan Setiamulya, Sukahurip, Taman Jaya, dan Sumlah. Nah, yang paling banyak itu di Sukahurip, tepatnya di rumah makan Sambal Hejo. Nah, itu akhir kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kopi yang sudah. Ini saya mengingatkan saja apa yang disampaikan himbauan oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya. Saya kutip dari apa yang disampaikan Bawaslu Kota Tasikmalaya, yang dilarang dalam kampanye pemilihan umum mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, B. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. D. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. E. Mengganggu ketertiban umum. F. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau peserta pemilu yang lain. G. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye pemilu, peserta pemilu. Selanjutnya H. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. I. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan. Dan terakhir, J. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye baik larangan tidak mengikut sertakan anak-anak dalam kegiatan kampanye tersebut. Salah satu bukti adalah kegiatan PASI yang seharusnya dilaksanakan di bulan Januari ya, dilaksanakan di bulan Januari
tapi pertimbangan sudah dekatnya masa pelaksanaan pemilihan umum, maka PASI, di mana PASI itu sangat rentan dikarenakan menghadirkan orang cukup banyak, baik tingkat kelurahan ataupun kecamatan. Maka kami di BKPRMI PASI dibagi dua. Pertama, di bulan Oktober dan Desember untuk kelurahan dan kecamatan, dan di kota pun akan segera diselesaikan besok tanggal 19. Itu artinya BKPRMI sangat mewaspadai adanya pelanggaran-pelanggaran. Dan perlu juga disampaikan, insya Allah sebagaimana yang telah mungkinlah Panwas lebih jeli, telinganya lebih tajam. Insya Allah di BKPRMI tidak pernah ada yang namanya pertemuan tatap muka, terutama yang menyangkut sosialisasi dan lain sebagainya. Insya Allah akan bersih dari hal itu. Kenapa saya sampaikan ini? Saya ditakutkan ketika ada guru-guru, ada guru-guru ustadz-ustadzah TKA, TPA dan TKIA, di mana TKA, TKIA itu ustadz-ustadz itu mencapai 630 orang, SPS mencapai gurunya itu 128 orang, sangat riskan ketika mereka ikut dari kampungnya masing-masing bukan atas nama BKPRMI melakukan pelanggaran, bahwa anak saya jamin itu bukan atas nama BKPRMI. BKPRMI tidak akan pernah memobilisasi massa. Ketika orang menghadiri pertemuan, membedakan mana klaim itu sodako dengan ngasih duit gitu ya. Belakangan dalam beberapa yang ngumpulin warga, klaimnya ngasih sodako sih. Tak bagaimana membedakan itu barangkali. Larangan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye kami lakukan hari ini, dan kami undang Ketua BKPRMI untuk lebih mengintensifkan lagi hal terkait dengan larangan ikutsertakan kampanye untuk anak-anak pada kegiatan kampanye apapun secara berjenjang. Yang termasuk dilarang selain tempat ibadah, tempat pendidikan, rumah sakit, tempat umum, itu adalah tugu pronggelis. Paling ramai itu ya. Paling ramai itu kan titiknya, sentralnya di situ. Dan alhamdulillah kemarin Yang paling banyak ramainya itu. yang paling ramai untuk pengawasan kampanye ya rumah makan. Rumah Oke. makan untuk pertemuan terbatas, karena rumah makan kan rumah yang daya tampungnya lumayan, Oke. gitu ya. Ada yang mengikut sertakan 100, 200 sampai terakhir ada yang 400 gitu ya. Karena memang mereka lebih memilih tempat yang lebih luas gitu ya, di Ya, oke. Nah selanjutnya untuk sodako apa ya? Kalau kita lebih kepada hal-hal yang sifatnya perbal barangkali Pak ya. Ya. Kalau sejatinya ya sodako itu kalau bagi kami itu ya memang dari awal sudah terbiasa kaitannya dengan money politik barangkali arahnya ke situ. Memang dari kami itu tidak boleh ya untuk kaitannya Apapun dengan hujahnya, apapun hujahnya, alasannya. Kalaupun ada, silakan dalam tidak berbentuk uang, gitu ya, tidak berbentuk uang. Kalau berbentuk uang kan halnya dalam BK bahan kampanye. Dalam bahan kampanye itu kan sudah ada beberapa hal yang boleh untuk dilakukan oleh peserta kampanye dalam memberikan bahan kampanye asal tidak melebihi nominal 100.000 per item, gitu ya. Ada benda-benda lainnya, gitu kan, dalam BK dalam bahan kampanye itu boleh disampaikan, boleh diberikan asal tidak melebihi angka 100.000. Dan juga barangkali sama kami juga kesulitan untuk mengkategorikan. Ada lain halnya dalam bentuk apa yang dimaksud Bapak, saya barangkali ya agak sulit kami juga gitu kan, ini arahnya kemana gitu. Tapi yang jelas kami memerangi atau apa ya, melarang lah yang namanya money politik ya, karena akan yang jadi perhatian kami, jangan sampai dengan adanya money politik merubah nurani masyarakat untuk memilih ataupun kebalikannya tidak memilih. Itu barangkali. Sekedar info.